Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Ribuan massa tumplek-blek di sekitaran gedung DPR MPR Jakarta pada Kamis 28 Agustus kemarin. Buruh, abang-abang ojol, masyarakat sipil, mahasiswa, hingga para pelajar SMA dan STM semua turun ke jalan. Spanduk-spanduk dikibarin, teriakan tuntutan menggema. Revolusi, hentikan kebijakan ngawur. Polisi udah berjejer dengan dilengkapi tameng, helm, gas air mata, dan tentu aja kendaraan taktis raksasa yang kelihatan lebih cocok dipakai buat perang daripada buat ngadepin rakyatnya sendiri. Awalnya masih aman, massa berorasi, teriak-teriak, tapi kayak biasanya, begitu matahari turun, suasana mulai panas. Gas air mata ditembakkan, massa kocar-kacir, jalanan berubah jadi medan perang. Polisi memukul mundur ribuan massa demo, namun kericuhan masih terjadi di Pejompongan dan beberapa titik lainnya. Kenapa demo pecah? Banyak orang nanya, ngapain sih ribut-ribut? Demo mulu, hasilnya apa? Well, faktanya, demo ini dipicu oleh kebijakan pemerintah yang dianggap nyakitin rakyat kecil. Aksi demo itu awalnya digelar oleh buruh yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh. Meskipun pada hari Senin, tanggal 25 Agustus sebelumnya, aksi demo sudah terjadi di depan gedung DPR yang berakhir rusuh hingga larut malam. Aksi tersebut membawa 6 tuntutan utama. Namun apa yang menjadi kemarahan masyarakat sipil tidak hanya yang tercantum dalam tuntutan para buruh tersebut. Di tengah tekanan ekonomi yang makin membelit masyarakat, masa-masa sulit setelah pandemi, inflasi tinggi, PHK massal di mana-mana, daya beli melemah hingga pajak rakyat naik ugal-ugalan. Namun publik justru dibuat tercengang setelah viral kabar bahwa anggota DPR menerima kenaikan beberapa tunjangan yang fantastis. Nilai ini dianggap tidak masuk akal. Ketika total gaji dan tunjangan dihitung, pendapatan per bulan anggota DPR bisa mencapai ratusan juta rupiah. Tentu itu sebuah jarak sosial yang sangat meruncing antara rakyat dan anggota dewan yang katanya menjadi wakil dari rakyatnya. Tidak hanya soal uang, wajah DPR saat sidang tahunan pada 16 Agustus juga menjadi sorotan memprihatinkan. Beberapa anggota terlihat berjoget penuh semangat diiringi lagu Gemu Famire. Momen tersebut dianggap sebagai simbol ketidakpekaan DPR terhadap kondisi rakyat yang sedang bergulat dengan tekanan ekonomi, kenaikan pajak, dan sulitnya mencari lapangan kerja. Namun justru wakil rakyat yang duduk di kursi empuk gedung DPR bergembira di ruang sidang. Di tengah protes yang semakin memuncak, Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Syahroni, menambah kontroversi melalui pernyataannya. Ketika ditanya wartawan soal seruan membubarkan DPR, ia merespons tajam. Bubarin DPR, itulah orang sedunia. Respons ini memicu kemarahan lebih lanjut. Bukan hanya karena terdengar menghina rakyat, tetapi juga dianggap sebagai tanda bahwa DPR tidak mau introspeksi atau merespons kemarahan publik dengan cara yang konstruktif. Semua itu akar permasalahan yang akhirnya membuat publik marah. Jadi mereka turun ke jalan, pakai hak demokrasi buat ngomong, meskipun belum tentu DPR mendengarnya. Dan di titik inilah sejarah kelam tercatat. Di tengah kekacauan antara massa dan aparat kepolisian, insiden nahas pun terjadi sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Barat di dekat SPBU Jalan Lamper, Ben Hill. Mobil rantis Brimob Polda Metro Jaya tiba-tiba melaju kencang di tengah jalan Bendungan Hilir di tengah kerumunan massa hingga menabrak seorang driver ojol. Usai menabrak seorang driver ojol, mobil barakuda tersebut sempat berhenti, namun kemudian melanjutkan laju kendaraan dan melindas tubuh korban. Massa yang menyaksikan langsung insiden naas tersebut marah dan memburu mobil rantis Brimob yang melaju kencang. Warga dan pengemudi ojol lain segera mengevakuasi korban ke rumah sakit. Sosok driver ojol tersebut adalah anak muda yang bukan pendemo garis depan, bukan orator, bahkan bukan aktivis. Namanya Afan Kurniawan, anak muda 21 tahun asal Lampung, tetapi tumbuh besar di Jakarta, yang sehari-hari nyari nafkah sebagai driver ojol.
Menurut salah satu rekan korban yang menyaksikan kejadian tersebut menceritakan, mobil rantis tersebut melaju dengan ugal-ugalan ke arah demonstran yang berada di Jalan Raya Penjompongan. Menurutnya, mobil rantis Brimob tersebut seperti mencoba menabrak para demonstran di kanan dan di kiri. Saat itu, Afan lagi kerja kayak biasa, nganterin orderan. Bayangin, di tengah hiruk-pikuk demo, dia masih mikirin dapur rumahnya, mikirin orderan terakhir biar bisa setor ke keluarga. Tapi takdir berkata lain. Afan menghembuskan nafas terakhirnya di RSCM setelah dilindas mobil rantis Brimob Polda Metro Jaya. Berita ini langsung meledak. Video detik-detik Afan dilindas mobil rantis Brimob beredar luas di sosial media dan semakin mengundang amarah publik. Pada tanggal 29 Agustus setelah insiden meninggalnya Afan, demonstrasi kembali terjadi. Namun kali ini demonstrasi tidak lagi di gedung DPR, tetapi berpusat di depan Mako Brimob Polda Metro Jaya. Ribuan ojol, mahasiswa dan masyarakat sipil menuntut keadilan untuk Afan Kurniawan. Demonstrasi nggak hanya di Jakarta, tapi meluas di beberapa kota besar lainnya. Di Bandung, Surabaya, Semarang, Sleman, Yogyakarta, di Solo, dan di kota-kota lainnya. Amarah masyarakat nggak bisa dibendung lagi. Demonstrasi menjadi ajang kerusuhan. DPR yang awalnya menjadi pemetik api kemarahan rakyat justru sama sekali nggak terlihat batang hidungnya. Lagi-lagi rakyat harus berbenturan dengan para aparat kepolisian. Tragedi ini nggak cuma heboh di dalam negeri. Media asing kayak Reuters, Straits Times, Bloomberg, sampai Bangkok Post ikut ngangkat berita demonstrasi di Indonesia. Bahkan ada yang nyebut tragedi ini kayak Tiananmen di Pejompongan. Yah, sekejam itu kesannya di mata dunia. Rakyat kecil digilas oleh negara sendiri. Di sini kita harus ngomong apa adanya. Polisi dan Brimob itu harusnya jadi pelindung rakyat. Tapi kenyataannya, makin kesini mereka kayak lebih sibuk jadi alat kekuasaan daripada jadi sahabat masyarakat. Gedung DPR yang seharusnya jadi tempat untuk menyampaikan aspirasi rakyat, tempat para wakil rakyat memperjuangkan suara rakyatnya. Namun mereka mempertontonkan panggung joget berjamaah, riuh dengan tepuk tangan anggota DPR lainnya, tertawa lebar. Mereka nggak pernah sadar di luar sana rakyat lagi jungkir balik mikirin makan untuk anak-anaknya besok. Guys, Afan mungkin udah nggak ada, tapi kisahnya akan menjadi simbol. Dia bukan aktivis besar, dia cuma anak muda biasa yang kerja keras buat keluarganya. Dia adalah gambaran nyata rakyat kecil Indonesia. Kerja banting tulang, sering diabaikan, dan tragisnya bahkan bisa mati digilas oleh negara yang harusnya melindunginya. Apakah tragedi ini bakal jadi titik balik reformasi polisi dan DPR Indonesia? Atau cuma jadi satu lagi berita yang cepat dilupakan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe Pena Kecil Official. Terima kasih sudah menonton. Al-Fatihah untuk Afan Kurniawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.